Namun Arthur sendiri tak ingin membiarkan sosok bajingan seperti Lucas akan memiliki seorang penerus di generasi selanjutnya. Maka dari itu, Arthur pun mengarahkan kakinya ke bagian paling vital Lucas saat ini. Lucas pun merengek memohon ampun dari Arthur saat itu juga, karena hal yang akan dilakukan Arthur benar-benar akan membuatnya merasakan rasa sakit yang teramat sangat di sana. Seluruh orang di luar barrier pun menjadi sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam barrier itu. Para orang tua dari murid-murid yang saat ini terjebak di dalam pun menanyakan keadaan anak-anak mereka pada para pihak keamanan. Mereka mendesak pihak keamanan karena para orang tua ingin memasuki barrier tersebut dan mencari tahu keadaan anak mereka masing-masing. Namun tentu hal itu dicegah oleh pihak keamanan, karena mereka juga saat ini sedang berusaha menembus barrier yang saat ini menghalangi jalan mereka. Terlihat beberapa penyihir sedang berusaha menembus barrier dengan menggunakan sebuah artefak khusus di sana. Namun fakta disampaikan oleh penanggung jawab tim penghancur barrier tersebut. Jika baik itu guild penyihir ataupun guild dari pengrajin, mereka belum pernah melihat barrier yang seperti ini sebelumnya. Seluruh struktur dan cara kerja sangatlah berbeda dengan barrier yang biasa mereka gunakan biasanya. Penanggung jawab keamanan pun yang tak tertarik dengan hal tersebut akhirnya menanyakan jika apakah mereka semua bisa menghancurkan barrier sialan itu atau tidak. Namun memang barrier tersebut sangatlah sulit bahkan mustahil ditembus oleh artefak yang mereka miliki saat ini. Mereka juga sudah meminta pada guild pengrajin untuk membawakan alat pengebor yang lebih besar supaya mereka dapat menembus barrier ini. Namun pada akhirnya mereka tak dapat membawa alat itu karena memang guild pengrajin memiliki alasan tersendiri saat ini. Jalan satu-satunya bagi mereka saat ini adalah meminta bantuan dari para lenses, ungkapnya. Lalu disampaikan jika sebaiknya mereka mencoba untuk menembus barrier ini dengan cara mereka sendiri terlebih dahulu. Karena para lenses saat ini sedang disibukkan dengan berbagai insiden dan juga masalah yang lebih besar di seluruh benua ini. Mendengar hal tersebut, penanggung jawab penghancur barrier pun merasa jika sepertinya hal ini sudah direncanakan dengan sangat matang. Lalu dengan cepat sang penanggung jawab keamanan menutup rapat-rapat mulut lawan bicaranya tersebut. Karena sebaiknya mereka tak membuat keadaan menjadi lebih panik lagi. Pada intinya, mereka semua akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari cara melemahkan barrier tersebut dari luar saat ini. Mereka hanya berharap supaya tindakan mereka saat ini belumlah terlambat di sana. Beralih pada Elia dan juga Curtis yang saat ini menunggangi Grouder di sana. Mereka perlahan-lahan melewati murid-murid lainnya yang saat ini sedang terluka. Curtis meminta Elia untuk menunggunya di tempat aman tersebut, karena dia ingin mencari anggota komite lainnya terlebih dahulu dan akan berkumpul di satu tempat. Elia memandangi area sekitar dan menyaksikan kengerian terjadi di mana-mana. Banyak sekali korban terluka yang sedang mendapatkan perawatan di sana. Elia sangat heran karena bagaimana hal yang sangat mengerikan ini bisa terjadi. Nampak pula para murid-murid dan juga beberapa profesor pengajar mengeluh pada orang-orang yang saat ini mengurung diri mereka di dalam sebuah barrier tak tertembus. Lalu tiba-tiba saja suara yang sangat nyaring dan menyakitkan telinga pun kembali terdengar oleh seluruh orang di sana. Akhirnya muncullah sang pemimpin dari kelompok sesat tersebut di hadapan seluruh murid-murid dan juga profesor pengajar di sana. Di saat seluruh murid-murid mulai mengeluarkan sihir-sihir mereka untuk menyerang barrier yang ada di hadapan mereka, nampak hal itu menjadi hal yang sangat sia-sia saja, bahkan serangan mereka tak ada yang sedikit pun dapat menggores barrier kuat tersebut. Sang pemimpin kelompok misterius tersebut dengan perlahan-lahan membuka topengnya sambil dia berkata, jika sepertinya mereka semua benar-benar tak dapat memahami situasi yang telah terjadi meskipun kematian akan dengan mudah menghampiri mereka setelah ini. Dengan sangat santainya dia mengambil sebuah benda yang ada di kantong yang dia bawa saat ini. Lalu dilemparkanlah isi dari kantong tersebut ke hadapan semua orang. Nampaklah potongan kepala yang sangat familiar disaksikan oleh semua murid-murid yang ada di sana. Elia tertegun seperti tak percaya jika potongan kepala tersebut adalah milik Dora, salah satu anggota komite kedisiplinan yang dia kenal. Semua murid-murid yang awalnya protes sebelumnya berlarian menjauhi barrier karena ketakutan. Lain halnya dengan Elia yang saat ini terjatuh dan memuntahkan seluruh isi perutnya karena merasa mual setelah melihat orang yang dia kenal telah tewas di hadapannya. Theo dengan emosinya merasa jika dia perlu membalaskan dendam Dora pada para bajingan yang hanya berani berlindung di balik barrier tersebut. Dengan air mata yang bercucuran dari matanya, Theo pun mengancam, mencaci, dan menantang sang pemimpin musuh di sana. Dia beranggapan jika sang pemimpin musuh hanya bisa berani bersembunyi di balik barrier pelindung saja dan tak berani melawan dirinya. Theo berusaha memprovokasi sang pemimpin musuh karena memang dia terlihat seperti orang yang sangat pengecut saat ini. Mendengar jika dia dikatakan sebagai pengecut oleh bocah seperti Theo, maka dia pun menunjukkan wajah yang selama ini berada di balik topeng sebelumnya dan berkata, jika tak mungkin bagi Dreniv yang kuat seperti dia dikatakan pengecut oleh bocah seperti Theo. Saat Theo terus mengoceh tak karuan dari balik barrier dan terus berusaha memprovokasi Dreniv di sana, tiba-tiba saja tangan Theo pun ditarik masuk ke dalam dengan sekejap mata. Dreniv pun membanting Theo hingga terlempar cukup jauh di sana.
Dengan mengeluarkan seluruh kemampuannya, Theo pun nampak mengeluarkan sihir gravitasi yang sangatlah kuat saat itu juga. Namun dengan senyum menyeringainya, Draenei pun hanya berdiam di tempat dan berniat menerima serangan terkuat dari Theo di sana. Theo melompat dan melakukan tendangan yang sangat tajam menghujam ke arah Draenei sambil dirinya menambahkan sihir gravitasi pada masa kakinya. Ledakan yang begitu besar pun terjadi saat itu juga. Seluruh murid-murid yang menyaksikan kehebatan Theo merasa sangat senang karena niat mereka sudah terwakili untuk mengajar si bajingan tersebut. Namun di saat debu sudah kian menghilang dari tempat bertarungnya mereka berdua, terlihatlah Theo merintih kesakitan setelah dirinya harus kehilangan salah satu kakinya setelah patah dengan sangat parah di sana. Di saat Theo masih merintih kesakitan, Draenei pun menginjak kepala Theo dengan sangat keras karena dia merasa sangat kecewa. Setelah Theo mengoceh dengan mulut besarnya, ternyata hanya segitu saja kemampuan yang dia miliki. Melihat Theo masih sempat-sempatnya meludahkan darah pada mulutnya ke arah Draenei, maka di sini Draenei pun memberikan sebuah hadiah tambahan pada Theo di sana. Dengan menjentikan jarinya, dia pun membakar Theo sampai hangus saat itu juga. Meski Theo sekarang masihlah hidup, luka yang berada di sekujur tubuhnya saat ini sangatlah parah dan juga sangat fatal. Draenei pun dengan lantang berkata, "Jika mari kita mulai acaranya saat ini." Nampak seluruh sandera dibawa keluar dengan rantai yang berada di leher mereka layaknya seekor ternak. Namun satu hal yang membuat Elia sangat terkejut saat itu juga, karena dia menyaksikan sosok yang sangat dia kenal telah dibawa ke tempat tersebut dengan cara yang sangat biadab oleh Lucas. Terlihatlah Thesia diseret dengan keadaan yang sangat tak pantas oleh bajingan Lucas di sana. Seluruh bangunan sekolah terbakar oleh kobaran api yang sangatlah besar. Siswa-siswi terluka dan juga mayat-mayat dari para korban berserakan di mana-mana. Ditambah dengan 2 anggota komite kedisiplinan yang saat ini telah tergeletak tak berdaya di tanah, membuat keadaan putus asa semakin lengkap jadinya. Curtis nampak juga ingin memasuki barrier tersebut dan menolong Theo dan ingin mengajar Draenei di sana. Namun terlihat Claire pun menahan Curtis serta membungkam mulutnya supaya dia tak terlalu terlihat mencolok. Claire memohon dengan sangat pada Curtis untuk menahan dirinya, karena Claire tak mau jika dia harus melihat kembali salah satu temannya tewas di depan matanya. Curtis nampak tak bisa mengendalikan diri lagi. Dia sudah sangat emosi dan merasa harus bertindak serta mengajar bajingan yang ada di hadapannya saat ini. Namun tiba-tiba saja tamparan yang sangat keras pun bersarang di pipi Curtis saat itu juga. Sang adik yaitu Catelyn mencoba menyadarkan kakaknya yang saat ini sedang berada dalam kondisi tak stabil di sana. Dengan meneteskan air mata di sana, Catelyn pun juga merasakan hal yang sama dengan kakaknya tersebut. Namun mereka harus memikirkan cara yang lebih baik untuk menghentikan para monster-monster tersebut lalu menyelamatkan semua orang yang ada di sana. Hal itu tentu tak akan bisa mereka lakukan jika Curtis masih berada dalam kondisi tak stabil seperti ini. Akhirnya berkat tamparan keras tersebut, Curtis pun sadar dan kembali ke kondisi tenang seperti semula. Di saat yang sama nampak Fairy dibawa masuk ke dalam ruangan tersebut dengan rantai yang diikatkan ke lehernya seperti seekor ternak. Ditambah lagi terlihat pula ketua Dewan Siswa yaitu Putri Thesia Eralit sedang diseret masuk dengan cara yang tak pantas oleh Lucas di sana. Elia merasa sangat tak percaya dengan hal yang saat ini dia saksikan, karena seharusnya Thesia tak ada di wilayah sekolah sekarang. Namun mengapa dia bisa ada di tangan Lucas saat ini? Draenei pun merasa jika keadaan sudah menjadi cukup hening, dan dia mendapatkan perhatian dari semua orang sekarang. Maka dia pun akhirnya memperkenalkan diri dengan benar ke seluruh orang yang hadir di sana. Jika seperti yang dia sebutkan sebelumnya, namanya adalah Draenei, dan dia datang dari benua ini untuk menyelamatkan seluruh orang-orang terpilih yang ada di sana. Draenei menyampaikan kepada semua orang jika dia sudah datang dari negeri yang sangat jauh, negeri yang memiliki sikap kejam terhadap orang-orang lemah yang tak memiliki kemampuan. Lucunya adalah kalian semua yang berada di tempat ini dianggap sebagai elit yang dimiliki oleh benua Dijaten. Namun berdasarkan standar yang dimiliki tempat tinggal Draenei berasal, kalian semua hanyalah sampah. Maka dari itu kedatangan Draenei saat ini ingin mempersiapkan mereka-mereka yang memang dia anggap layak. Sehingga saat tuannya berhasil dan menjadi penguasa baru di benua ini, kalian semua akan menjadi orang-orang penting di kerajaannya nanti. Dengan gilanya Draenei meminta semua orang untuk menyambut kesempatan emas yang sudah dia berikan dengan semangat di sana. Dia meminta Lucas untuk maju dan menunjukkan ke semua orang yang ada di sana bahwa dia telah mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa seperti yang dikatakan Draenei sebelumnya. Dengan lantang Elia merasa sangat muak dan ingin mengajar Lucas sekarang juga di sana. Dia merasa sangat geram terhadap Lucas karena telah berani-beraninya dia memperlakukan Putri Thesia seperti itu di hadapan semua orang. Namun dengan senyum provokasi seperti biasa, Lucas pun terlihat mendekati wajah Thesia dan mulai memprovokasi Elia di sana. Amarah yang begitu kuat meluap dari dalam tubuh Elia dan tak dapat terkendali lagi. Aura hitam pekat keluar dari tubuh Elia dan yang ada di pikirannya hanyalah bunuh dan bunuh Lucas saja. Elia di sini pun tak dapat mengontrol kekuatannya dan keheranan dengan hal apa yang sudah terjadi pada dirinya.
Tombak-tombak besi pun keluar dari dalam tanah membabi buta menyerang siapapun yang berada di area sekitar Elia. Meskipun hal ini sangatlah menyakitkan dan juga sangat menakutkan bagi Elia, dengan mudah di sini Elia dapat menembus barrier kuat tersebut dengan sangat gampangnya. Bahkan monster-monster yang berusaha menghalangi Elia dapat dieliminasi oleh logam hitam yang dikeluarkan layaknya sebuah tombak dari bawah tanah oleh Elia. Dengan senyum yang begitu mengerikan, Elia merasa jika kekuatan yang dia keluarkan saat ini bukanlah seperti kekuatan miliknya. Dia menjadi bingung dengan identitas asli yang sebenarnya dia miliki saat ini. Seluruh penyihir dari kubu lawan pun berusaha mengepung Elia di sana. Namun Dreniv yang menyadari akan suatu hal di sana akhirnya menghentikan seluruh anak buahnya supaya tak menyerang Elia. Tiba-tiba Elia pun mulai tersungkur karena sepertinya dia kehabisan energi saat itu juga. Sebelum dia pingsan, Elia berusaha memberikan sebuah serangan mematikan pada Lukas. Namun beruntungnya Lukas karena serangan cepat dari Elia hanya menusuk pundak kanan miliknya dan tak mengenai titik vital miliknya. Akhirnya pingsanlah Elia di atas pelukan Dreniv di sana. Dalam hati Elia, dia merasakan rasa yang teramat sakit bersarang pada dadanya. Dia menanyakan di manakah keberadaan Arthur di saat genting seperti ini. Kerendahan hati, kesetiaan, keteguhan hati, dan juga keberanian. Itu semua adalah kata-kata yang selalu Claire ulang bahkan sebelum dirinya mengetahui arti sebenarnya dari kata-kata tersebut. Itu adalah 4 kualitas yang dibutuhkan untuk memiliki hati setajam pedang. Hal ini adalah kepercayaan dari keluarga Blackheart. Dan Claire benar-benar percaya bahwa dia akan mengikuti ajaran suci tersebut bagaimanapun caranya. Maka saat ini Claire pun beranggapan jika betapa bodohnya pemikiran naifnya tersebut. Claire bahkan tak tahu sedikit pun sihir macam apa yang digunakan oleh Elia untuk menghancurkan barrier tersebut. Tapi sekaranglah waktu dan juga kesempatan yang sangat tepat untuk melawan balik karena sudah tak ada penghalang lagi. Namun yang aneh adalah mengapa seluruh tubuh Claire menolak untuk digerakkan saat ini. Di saat Claire merasakan perasaan takut, gugup, dan ngeri bercampur aduk menjadi satu, tiba-tiba salah seorang profesor pengajar di sana berinisiatif menyerang musuh bersama-sama. Profesor Glory yang melihat rekannya memiliki tekad yang sangat kuat, akhirnya mengikuti inisiatif tersebut dan menyerang bersama-sama. Dalam hati Claire, dia bertanya-tanya mengapa mereka bersikeras melawan, jika pada akhirnya mereka tak akan bisa mengalahkan Dreniv di sana. Lalu mengapa mereka semua memilih untuk menuju ke jalan yang mengantarkan mereka pada kematian seperti itu? Apakah memang para profesor benar-benar sangatlah bodoh? Hal itulah yang dipikirkan oleh Claire saat ini. Namun dari arah belakang terdengar suara Curtis yang menanyakan tindakan selanjutnya pada Claire di sana. Curtis menanyakan jika sebaiknya mereka semua harus berdiam saja atau menyerang bersama-sama dengan para profesor pengajar. Pertanyaan itu membuat Claire seketika menjadi kebingungan. Mengapa juga Curtis dan yang lainnya harus menanyakan pertanyaan sepenting itu padanya? Tentu Curtis berkata jika dia menanyakan keputusan Claire saat ini karena posisi Claire yang notabene adalah seorang ketua dari Komite Kedisiplinan Akademi Sirus. Mereka semua siap untuk melakukan seluruh perintah yang Claire berikan saat ini. Dalam hati Claire pun muncul perasaan dari seseorang pengecut di sana. Dia sebenarnya ingin membiarkan para profesor sajalah yang melawan para musuh. Tentu hal itu karena Claire sendiri merasa sangatlah takut dan mengapa juga mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka seperti itu. Namun setelah Claire menoleh ke arah musuh dan juga teman-temannya saat ini terkapar tak berdaya di hadapannya secara langsung, ditambah dengan para profesor yang bergerak bersama dan akan menyerang musuh di sana, Claire pun beradu tatap dengan Profesor Glory yang hanya tersenyum seperti mengisyaratkan pada Claire jika tak perlu risau karena mereka yang akan mengatasi para musuh saat ini. Teringatlah kembali seluruh kata-kata yang selalu dihafal oleh Claire saat itu juga. Kerendahan hati, kesetiaan, keteguhan hati, dan juga keberanian. 4 hal tersebut adalah sifat yang harus dimiliki oleh keturunan dan penerus keluarga Blackheart. Dengan lantang Claire pun berkata jika bagi siapa saja yang terluka dan merasa takut diperkenankan untuk berada di garis belakang. Sementara bagi sisanya akan berjuang bersama demi nama Sirus di sana. Di sisi lain Dreniv pun berkata pada Lukas jika saat ini ada perubahan rencana mendadak. Dia berkata jika dirinya akan kembali terlebih dahulu dan Lukas diminta untuk menyusul setelah membereskan semua pengganggu yang ada di sana. Lukas yang masih saja terlihat sangat arogan berusaha menghentikan Dreniv dan bertanya, mengapa dirinya membawa sampah seperti Elia saat ini. Dengan aura yang sangat mencekam dan sangat mengerikan, Dreniv pun memperingatkan Lukas, jika seekor peliharaan seperti Lukas sangatlah tak pantas membentak tuannya seperti itu. Seketika Lukas pun hanya tertunduk merasakan tekanan yang begitu kuat diarahkan padanya saat ini. Singkatnya, Dreniv pun pergi melewati portal teleportasi dan meminta pada Lukas untuk tak mengecewakan dirinya. Dengan cepat seluruh profesor pengajar pun berusaha menghentikan Dreniv supaya tak melarikan diri. Namun serangan mereka bisa dihentikan dengan mudah oleh Lukas saat itu juga. Lukas mengeluarkan seluruh amarahnya dan dilampiaskan ke semua orang yang saat ini sedang berusaha keras melawannya.
Miss Glory terlihat juga berusaha sekeras mungkin melawan para bis-bis mengerikan yang dilepaskan di sana. Mengetahui kubu Akademi Sirius sudah mulai menyerang, seluruh penyihir dari kubu musuh pun berusaha membantu Lucas yang ditugaskan untuk membereskan semua lawan yang menghalangi jalan mereka. Miss Glory merasa jika meski musuh-musuh yang dihadapinya tak terlalu kuat, namun jika jumlahnya sangat banyak seperti ini, tentu hal itu akan sangatlah merepotkan bagi dirinya. Tapi tiba-tiba saja, dari arah lain tembakan mantra sihir bertubi-tubi menyerang para musuh di sana. Nampaklah seluruh murid-murid yang masih bisa bergerak membantu para profesor untuk membebaskan para sandera di sana. Miss Glory sempat meminta seluruh murid-muridnya untuk segera pergi dan menyelamatkan diri. Namun Claire dengan sangat lantang berkata jika pertarungan kali ini juga adalah pertarungan mereka semua. Dan inilah saatnya bagi mereka semua menunjukkan seluruh hal yang sudah diajarkan para profesor pengajar di sana. Akhirnya Profesor Glory hanya berpesan pada mereka semua untuk tetap berhati-hati. Setelah itu Claire pun menyadari sosok biang keladi dari terkurungnya mereka di Beryl sebelumnya. Itu adalah sosok pengkhianat Kay yang nampak berjalan dan akan pergi meninggalkan area tersebut. Dengan cepat Claire pun berusaha menyerang Kay di sana menggunakan seluruh kemampuan dan kecepatan yang dia miliki. Claire pun berusaha menghindari seluruh medan terjal yang tercipta dari mantra sihir elemen tanah yang dilancarkan oleh para musuh. Sampai pada akhirnya tubuh Claire pun tak dapat bergerak setelah terjerat oleh benang baja milik Kay di sana. Tubuhnya pun melayang di udara dan tak dapat melakukan apapun saat ini. Di sini Claire hanya mampu mencaci maki tindakan Kay yang telah berkhianat. Tiba-tiba pedang yang Claire genggam pun terjatuh. Dalam pikirannya, dia hanya menyesal karena tak bisa menghentikan Kay yang telah berkhianat saat ini. Claire pun melihat seluruh teman-temannya berteriak ke arahnya, namun dia benar-benar tak dapat mendengar suara apapun saat ini. Dengan lirih sambil batuk dan mengeluarkan darah, Claire pun meminta semua untuk menangkap Kay di sana. Namun hal yang baru dia sadari saat ini adalah tubuhnya sudah melayang di udara, dengan dadanya yang sudah tertusuk oleh tombak yang terbuat dari sihir tanah yang musuhnya telah buat. Claire pun tak mengira jika saat ini dia telah terkena serangan yang begitu fatal di sana, hingga dadanya harus tertembus oleh benda tajam seperti itu. Curtis pun meminta Claire untuk bersabar, karena dia dan Kathleen akan segera membantunya. Tiba-tiba saja hawa tekanan yang sangatlah luar biasa terpancar dari arah depan mereka semua. Seluruh orang yang ada di sana hanya mampu tertegun melihat dua sosok yang saat ini tiba-tiba masuk ke medan pertempuran. Bahkan Lucas pun merasa jika ternyata penantian balas dendamnya akan bisa dia lakukan saat ini juga. Karena terlihatlah sosok Arthur Lewin dengan makhluk mitos yang berada di belakangnya telah tiba untuk menyelamatkan seluruh orang yang ada di sana. Dua tanduk layaknya pedang tajam yang dipoles serta menonjol dari setiap sisi di kepalanya. Sisik-sisik kristal berkilauan dengan warna hitam pekat yang begitu terlihat jelas, sehingga bayangannya akan tampak seperti warna abu-abu. Dan matanya bersinar dengan kecerdasan dan keganasan yang bahkan seorang petualang veteran sekalipun hanya akan mematung jika berada di depannya. Namun yang tak kalah menakjubkan dengan sosok naga itu adalah anak laki-laki yang berada di bawahnya, yang bisa membuat hati setiap orang yang melihatnya menjadi bergetar ketakutan. Setiap langkah yang diambil akan menunjukkan kepercayaan diri yang sangat halus namun tak tergoyahkan sedikit pun. Dari setiap inci tubuhnya terlihat kemarahan yang begitu besar, begitu ganas dan juga sangatlah kejam. Sehingga satu-satunya hal yang menjadi penyesalan Claire saat ini adalah dia yang tak akan sempat melihat ekspresi kekalahan Lucas nantinya. Nampak di seluruh area sekitar, korban-korban berjatuhan dengan kondisi area yang sudah terbakar oleh api yang sangatlah besar di sana. Bahkan Profesor Glory saat ini terlihat seperti sudah berada di ambang batas stamina-nya. Dalam hati Lucas pun dia merasa jika tubuhnya sudah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Bahkan dengan kolam mana yang tak terbatas jumlahnya untuk dia gunakan saat ini. Dengan elixir pemberian Drenif sebelumnya, Lucas pun telah mencapai alam kekuatan yang berbeda. Dan orang seelit di hadapannya saat ini seharusnya tak lebih dari seekor semut saja sekarang. Namun mengapa saat ini isi perutnya terasa seperti dicengkram dan diperas oleh cakar yang sangat dingin. Dengan lantang Lucas pun mencoba menghibur dirinya sendiri dengan berkata, jika Arthur sepertinya memiliki hewan peliharaan yang sangat bagus. Dan ini waktu yang tepat bagi dirinya untuk menunjukkan perbedaan kekuatan mereka saat ini. Lucas merasa jika kadal gemuk yang saat ini berada di belakang Arthur tak akan bisa membantu banyak saat melawan kekuatan yang dia miliki. Karena bahkan seluruh profesor yang telah melawannya tak ada yang bisa menyentuh dirinya sedikit pun. Namun di saat Lucas mengoceh takaruan di sana, Arthur dan Sylvie pun hanya melewatinya serta mengabaikan kegilaan Lucas kala itu. Layaknya sebuah sampah tak berguna, Arthur pun mengabaikan Lucas dan lebih fokus terhadap Tessia yang saat ini sedang terkapar tak berdaya di lantai. Seluruh penyihir dari pihak musuh pun merasa sangat ketakutan dan penasaran jika apakah benar sosok yang mereka lihat saat ini adalah seekor naga. Lucas yang merasa sangat geram karena telah diabaikan hanya bisa melihat Arthur dari kejauhan yang saat ini sedang memeriksa keadaan Tessia. Di sisi lain Arthur memeriksa keadaan Tessia saat ini yang sepertinya Tessia sedang dibius sehingga dia tak sadarkan diri saat ini. Selain dari beberapa memar dan juga goresan yang Tessia terima saat ini, nampaknya keadaan Tessia saat ini baik-baik saja.
Dari arah lain, Lucas pun berusaha memprovokasi Arthur di sana. Dia berkata jika Dreyniv sebelumnya melarang Lucas untuk menyentuh Tessia. Namun saat ini Lucas merasa tak peduli lagi. Dia berniat menunjukkan sesuatu hal yang sangat menarik nanti pada Arthur. Di saat Arthur nanti akan terkapar di lantai setelah menyaksikan kekuatan hebat dari Lucas, ungkapnya. Dengan raungan yang sangat keras, Sylvie pun menggetarkan seluruh area sekitar hingga sempat membuat Lucas pun terkesan di sana. Lucas tambah menjadi-jadi karena dia sampai saat ini masih diabaikan oleh Arthur di sana. Hal itu tentu membuat harga diri Lucas sangatlah terluka. Dengan mengeluarkan seluruh aura mana yang sangatlah meluap-luap dari dalam tubuhnya, Lucas pun di sini bertekad untuk menghabisi Arthur dengan cara yang sangat kejam, hingga dia akan memohon ampun di saat Lucas nanti akan menodai Tessia, ungkapnya. Namun dalam sekejap Lucas pun merasakan suatu hal yang sangatlah familiar di sana. Itu perasaannya seperti seorang iblis gila yang sedang memelintir dan juga mencakar bagian organ dalam tubuhnya. Lucas merasa bingung dengan tubuhnya saat ini. Mengapa saat ini badannya merasakan sebuah rasa takut yang teramat dalam. Bahkan dia lebih takut daripada dengan profesor pengajar lainnya yang telah dia kalahkan sebelumnya. Dan dia bahkan juga merasakan rasa yang lebih takut daripada dia takut terhadap kakaknya sendiri sekalipun saat ini. Lucas, aku menganggapmu tak lebih dari seekor lebah saja yang sebenarnya tak perlu kubunuh. Akan tetapi jika seekor lebah itu memilih untuk membesarkan sengatnya, bahkan seorang saint yang sangat suci sekalipun pasti akan memukulnya untuk memberikannya sebuah pelajaran. Dengan sangat dingin Arthur pun memandangi Lucas kala itu juga. Dan hal itu membuat Lucas seketika ketakutan sejadi-jadinya. Seakan-akan dirinya saat ini sedang dibekap oleh bayangan tangan dari kegelapan neraka. Dalam hati Lucas pun dia masih merasa ada hal yang sangat janggal dan sangat aneh terjadi saat ini. Karena menurutnya kekuatan dan seluruh peningkatan yang dia miliki seharusnya lebih tinggi dan lebih hebat daripada Arthur Lewin saat ini. Maka dari itu bagaimana bisa seekor serangga seperti Arthur Lewin dapat menanamkan begitu banyak ketakutan dalam dirinya? Berapa banyak pasukan manusia dan juga bis yang telah Arthur bunuh untuk memiliki aura haus darah yang sangat menyesakkan dan menekan seperti ini. Dengan sangat lantang, Lucas pun memerintahkan Arthur untuk menjauh dari dirinya, sambil Lucas mengeluarkan sebuah serangan api yang begitu kuat dan besar ke arah Arthur. Sempat Sylvie menanyakan keadaan Arthur saat ini, jika apakah dia perlu membantu atau tidak. Namun dengan tenang Arthur pun berkata jika dia saat ini baik-baik saja, dan meminta Sylvie untuk melindungi Tessia saja di sana. Bertransformasilah Arthur ke mode asimilasi dengan Dragon Will nenek Sylvia di tahap pertamanya. Dengan sangat mudahnya, serangan Lucas pun dihadangnya hanya dengan telapak tangan Arthur kala itu. Lucas yang sudah berada di tahap kekuatan penuhnya merasa sangat keheranan dengan perubahan fisik serta kekuatan Arthur saat ini. Dia terkejut karena ternyata Arthur juga bisa mengendalikan mana sihir elemen es di sana. Karena Lucas sebelumnya mengira jika Arthur hanya menyembunyikan kecocokan mana elemen api miliknya saja sebelumnya. Namun karena hal itu sudah tak penting lagi, Lucas pun memusatkan seluruh kekuatan dan memadatkan pada satu serangan yang akan dia lancarkan pada Arthur. Tombak api yang begitu kuat dan juga cepat mengarah tepat ke kepala Arthur saat itu juga. Namun Arthur dengan tangan sebelah kirinya yang bisa menggunakan mana elemen es dengan sangat mudah menghentikan tombak yang dilemparkan Lucas di sana. Lalu dengan tangan kanannya Arthur memusatkan mana elemen petir hitam yang bercampur dengan mana elemen api tingkat tinggi. Layaknya sebuah pistol, serangan tersebut seketika membuat tangan Lucas pun terputus di sana. Di saat Lucas masih meratapi rasa sakit dari tangannya yang saat ini sudah tergeletak di lantai karena terputus, Arthur pun mendekati Lucas secara perlahan-lahan. Lucas baru menyadari jika Arthur memiliki kecocokan mana sihir dengan 4 elemen ditambah dengan elemen menyimpang petir dan juga es saat ini. Yang berarti Arthur sebenarnya adalah seorang penyihir kuadra elemen. Dengan sangat santai, Arthur pun menarik satu tangan Lucas yang masih tersisa di sana sambil dia berkata, jika memang benar dia adalah seorang penyihir kuadra elemen. Lalu dengan cepat, tangan Lucas pun dibuat membeku oleh Arthur hingga hancur berkeping-keping layaknya sebuah bongkahan es di sana. Tentu dengan hal tersebut membuat Lucas merasakan rasa sakit yang teramat dalam. Bahkan dia saat ini hanya mampu mengerang kesakitan saja. Namun di saat Lucas masih mengoceh membanggakan kedudukan keluarganya pada Arthur, dengan sangat dingin Arthur pun menginjak salah satu kaki Lucas di sana. Dan tanpa aba-aba sedikit pun, Arthur pun mengeluarkan sebuah mantra sihir Downforce. Hal itu membuat massa berat kaki Arthur berkali-kali lipat lebih berat sehingga dengan sangat mudahnya dapat menghancurkan kaki Lucas di sana. Arthur sedikit mencoba menginterogasi Lucas saat itu juga. Arthur menanyakan perihal sosok yang disebutkan Lucas sebelumnya. Jika sebelumnya Lucas mengatakan nama Dreyniv yang telah menjadi otak dari kekacauan yang terjadi saat ini. Lucas dengan tawa liciknya merasa jika Arthur saat ini telah kalah. Karena teman Arthur yaitu Elia telah dibawa oleh Dreyniv saat ini ke wilayah mereka. Kembali lagi di saat Lucas masih mengoceh tak karuan, Arthur menghancurkan sisa kaki Lucas di sana. Dengan keadaan yang sudah tak memiliki kaki dan juga tangan di badannya, membuat Lucas pun jadi sangat tak berdaya saat ini. Namun Arthur sendiri tak ingin membiarkan sosok bajingan seperti Lucas akan memiliki seorang penerus di generasi selanjutnya. Maka dari itu, Arthur pun mengarahkan kakinya ke bagian paling vital Lucas saat ini.
Lucas pun merengek memohon ampun dari Arthur saat itu juga, karena hal yang akan dilakukan Arthur benar-benar akan membuatnya merasakan rasa sakit yang teramat sangat di sana. Namun Arthur pun meminta maaf pada Lucas jika ocehan Lucas tak akan membuat Arthur merubah keputusannya. Bahkan dia juga berharap jika penderitaan Lucas akan terus berlanjut di kehidupan yang selanjutnya. Dan akhirnya, momen yang paling ditunggu-tunggu pun terjadi, Downforce. Setelah semua hal yang sudah terjadi pada Lucas di sana, tatapan mata semua orang terhadap kekuatan besar yang Arthur miliki membuat semuanya menjadi ketakutan, syok dan juga heran. Begitulah pandangan semua orang terhadap Arthur saat itu. Arthur yang memang sudah terlalu berlebihan saat menggunakan asimilasi Dragon Wheel miliknya, mulai merasakan efek samping dari tindakannya tersebut. Badannya mulai sempoyongan dan juga mulai kelelahan karena merasakan efek samping dari penggunaan yang berlebihan dari Dragon Wheel miliknya. Sylvie sempat mengkhawatirkan keadaan papanya tersebut. Namun belum sempat Arthur beristirahat di sana, dia pun merasakan kekuatan yang sangat besar datang menghampiri tempat tersebut. Lucas pun dengan sangat lemah memanggil kakaknya di sana. Dan benar saja, ledakan yang begitu besar pun terjadi berbarengan dengan tibanya ketiga Lances yang tiba datang ke tempat tersebut. Lances Byron yang menyaksikan keadaan adiknya yang begitu mengenaskan merasa sangat marah sejadi-jadinya. Dia pun mengeluarkan energi yang begitu besar dari dalam tubuhnya hingga meluap-luap keluar. Arthur yang merasakan bahaya akan datang memerintahkan Sylvie untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun hal itu sudah terlambat karena kembali lagi ledakan yang begitu dahsyat terjadi di sana. Bahkan saking dahsyatnya tubuh Arthur pun terlempar dengan sangat keras. Dan juga sebagian besar bangunan pun hancur karena skill yang dikeluarkan Lances Byron di sana. Sylvie pun berusaha menyerang ketiga Lances tersebut karena sudah melukai papanya di sana. Namun Arthur menyadari jika kekuatan Sylvie dan dirinya saat ini belumlah cukup untuk digunakan melawan para Lances yang ada. Lances Fare pun dengan sihir esnya mengunci pergerakan Sylvie dengan wujud naganya. Lalu nampak juga Lances Alfred yang mengeluarkan sihir unik miliknya dengan menciptakan puluhan boneka yang terbuat dari bebatuan magma di sana untuk mengevakuasi seluruh murid-murid ke tempat yang lebih aman. Lalu di sisi lain Lances Byron pun nampak terus mengincar kematian Arthur di sana. Tentu Arthur yang saat ini sedang terkapar tak mampu berbuat apa-apa sekarang. Lances Byron pun merasa sangat geram terhadap Arthur karena menurutnya kematian saja tak cukup bagi Arthur saat ini. Byron berniat untuk memperlakukan Arthur sama seperti adiknya yang sudah disiksa sebelum kematian menjemputnya. Menurut Byron, Arthur terlalu berani melakukan hal tersebut kepada keturunan dari keluarga Wykes di sana. Maka dia sendirilah yang akan memberikan sebuah pelajaran pada Arthur sekarang juga. Lances Alfred pun menghentikan Byron untuk tak melakukan hal yang gegabah di sana. Namun Byron pun beralasan jika dia harus melakukan hal ini karena Arthur sudah berani mempermalukan keluarga Wykes yang dia miliki. Namun Lances Alfred pun berkata jika Arthur di sini juga sudah menyelamatkan banyak orang dari tindakan keji adik Byron itu sendiri. Dia pun juga sadar akan perasaan Byron saat ini. Namun Alfred memperingatkan Byron untuk menjaga nada bicaranya pada sesama Lances di sana. Namun di sini tetap saja Byron menolak untuk menuruti peringatan dari Lances Alfred dan memilih untuk menghabisi Arthur saat itu juga. Karena tak mungkin bagi Byron berdiam diri saja setelah melihat adiknya mati di hadapannya secara langsung dan tak berbuat apa-apa di sana. Akhirnya Lances Alfred pun tak punya pilihan lain selain dirinya mengunci pergerakan Lances Byron di sana menggunakan kemampuan unik sihirnya. Ditahanlah tangan serta pergerakan Byron di sana oleh beberapa boneka batu milik Lances Alfred. Lances Byron yang sangat geram pun mengeluarkan seluruh energi sihir dalam tubuhnya. Ledakan yang sangat kuat pun menghancurkan seluruh boneka magma yang menghalangi dirinya saat itu juga. Dengan energi sihir yang terlihat sangat mematikan di tangannya, dia pun akan menghabisi Arthur di sana dengan satu serangan saja. Namun tiba-tiba saja Lances Fare pun menghentikan pergerakan Lances Byron menggunakan bilah es tajam yang dia ciptakan di sana. Lances Fare memerintahkan Byron untuk tak bertindak berlebihan, karena mereka harus menangkap Arthur dan juga naga miliknya secara hidup-hidup dan memberikan keputusan hukuman kepada para dewan. Lances Byron yang mengetahui perbedaan kekuatan miliknya pun akhirnya hanya mampu pasrah menerima perintah dari Lances Fare. Singkatnya, seluruh murid-murid dan semua orang yang ada di akademi dapat dievakuasi dengan aman sekarang berkat bantuan dari para Lances yang tiba di sana. Namun memang, beberapa dari mereka pun harus berduka setelah kehilangan kerabat mereka dalam insiden berdarah ini. Lalu terlihat juga Arthur sedang diobati oleh pihak medis di sana. Lances Fare pun menghampiri Arthur dan menanyakan jika apakah Arthur perlu perawatan lebih lanjut lagi. Namun Arthur pun menyampaikan jika dia hanya kehabisan mana saja saat ini dan tak perlu perawatan lebih lanjut. Setelah itu Lances Fare pun memberikan sebuah borgol khusus pada Arthur dan memintanya untuk segera memakainya. Karena Lances Fare khawatir jika Arthur dapat menghancurkan borgol tersebut, maka dia memberikan sebuah artefak penyegel mana tambahan pada intiman Arthur saat ini. Arthur yang mengerti pun hanya pasrah dan meminta Lances Fare melepaskan makhluk ikatan miliknya di sana. Mengetahui jika naga yang dia tahan saat ini adalah makhluk ikatan milik Arthur, hal itu sempat membuat Lances Fare pun cukup terkesan di sana. Di saat sudah dilepaskan, Arthur pun meminta Sylvie berubah ke wujud rubah kecilnya, karena menurut Arthur bertarung di tempat ini sekarang akan sangat merugikan bagi mereka berdua. Akhirnya Sylvie pun menuruti papanya dan berubah ke wujud kecil miliknya.
Arthur memang tak tahu dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. Namun Arthur merasakan jika mereka saat ini akan baik-baik saja.